tadi saya sempat mengikuti pembukaan, ada pemaparan yang disampaikan sama Mas Adi terkait dunia digital ya. Nah, tapi karena kalian yang harus skema ini sehingga saya harus nyusun gitu. Tadi saya banyak sekali mendengar ulasan tentang dunia digital, baik itu dari terutama dari pengamanannya, Pak. Nah, yang saya mau tanyakan, yang saya bingungkan sampai hari ini, kenapa Kominfo itu bisa kebobolan, sementara kita punya generasi-generasi yang luar biasa, terutama materinya. Hari ini yang kita dengar menyampaikan beberapa materi tentang itu. Nah, itu yang saya bingung gitu, kenapa masih bisa dijebol, sementara kita generasi kita Indonesia ini luar biasa. Masih artinya kita mendengar banyak sekali loh bagaimana ini si A si B itu bisanya seperti apa, tentang security digital seperti ini. Mungkin itu saja sih, kita pengen tahu seperti apa pengamanan yang data-data yang sangat-sangat privasi seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait kita kan seandainya di awal-awal kita pengen kejar view gitu kan, tapi kita mau ngikutin tren sebagaimana yang Bapak bilang tadi kan, kalau orang sedang bahas ini kita bahas itu, terus orang bahas itu kita bahas itu juga. Bukannya itu malah misal kita fokusnya di TikTok gitu, bukannya itu malah buat algoritmanya TikTok itu bingung gitu. Jadi ini konten creator ini mau buat di akunnya itu mau bahas apa gitu, mau bahas ini atau yang itu, soalnya dia bahas semua konten yang trends yang ada gitu. Jadi gimana tuh sebenarnya untuk ngejar views dengan mengikuti trends, tapi tetap fokus pada tujuan dari konten kita tuh. Kita misal konten tentang sesuatu, tapi konten itu tetap fokus di sana, tapi tetap bisa ngikutin trends yang ada gitu. Dan sebagainya, terjadinya kebobolan di BSN, pusat data nasional gitu, bahwa sampai semua server kementerian dibobol, kemudian datanya dihapus, dicacak dan sebagainya. Ini adalah bentuk bagaimana kita, terutama negara kita ya, perlu mengevaluasi terkait pentingnya, seperti banyak ilmu yang kita dapatkan seperti ketika perdebatan debat calon presiden dan sebagainya, bahwa di sana seringkali ditekankan adalah pertahanan itu tidak hanya pertahanan di darat, laut dan udara, tetapi pertahanan juga sekarang ini penting juga ada di siber. Nah, di sini kita memang kurangnya ya, bahkan banyak server-server yang takut malah ingin domainnya itu ke pusat data nasional untuk servernya, karena tingkat kerawanan kebobolan itu sangat tinggi. Nah, ini bukan kehendak kita di bawah, dan ini menjadi evaluasi yang secara nasional, karena ada satu badan yang itu mengelola pusat data secara nasional, dan itu yang bobol, yang viral. Ternyata passwordnya kan admin 123. Yang kemarin viral itu ternyata passwordnya itu admin 1234. Kemarin saya ikutin beritanya, dan ini adalah salah satu bentuk bagaimana mungkin operator dan lain sebagainya, oknum dan lain sebagainya, bukan skala nasional, mungkin kelalaian dari operator dan lain sebagainya, sehingga data itu bisa bobol. Nah, kalau secara kemampuan, skill, sumber daya yang ada di Indonesia, saya rasa sangat mumpuni sekali ya, terutama di bidang programming dan lain sebagainya. Kita mengikuti isu yang terjadi. Itu yang terjadi. Bahkan banyak juga server-server desa yang tergabung di pusat data nasional. Jadi lebih lengkapnya nanti kami minta komandan untuk menambahkan.
Ya betul, sudah dijawab tadi dan saya tambahin sedikit ya. Bukan hanya kepentingan di situ saja sebenarnya. Kalau kita lihat ini kan yang aplikasi judi online, harusnya diblokir gitu. Itu kan yang rata-rata punya Vietnam luar negeri. Nah, tapi kenapa dia bisa masuk? Karena itu ada permainan dan kebutuhan politik di belakang layar. Itu dia di sekarang ini. Sehingga judul itu masuk banyak, udah diblokir lagi. Kayak kemarin kita diviralkan yang Bianjani itu yang NSL kan. NSL itu banyak yang korban, ya. Jadi bikin ini Ponzi berbentuk digital. Kalau dulu MLM namanya, nah sekarang berlari dengan era dalam bentuk digital. Kita ngajak orang dapat sponsor. NSL itu anggotanya di Lombok itu sudah hampir 5 ribuan. Dan di bawah kabur uang itu 92 triliun sama ownernya yang dari Inggris itu. Nah itu kenapa tidak dibobol sama penipu? Ya, yang tadi itu di belakang layar itu sama juga aplikasi-aplikasi yang berbau aneh-aneh dewasa itu kan banyak. Karena ada kebutuhan di belakang layar. Nah itu sih yang usah kita. Ini bukan spek kami itu menjawab sebenarnya. Tapi itulah dia modelnya kami dapat info bahwa segala sesuatu itu ada kebutuhan kepentingan di dalam proses di sana. Itu terkait aplikasi dan pembobolan. Ya memang betul penting kita literasi digital ini. Jadi keamanan privasi data bahkan kita pribadi juga bisa diserang. Bukan hanya Kominfo tapi banyak warga yang juga diserang, ditipu, ya dihipnotis dengan digital ini. Nah makanya warga kita itu harus kita kasih paham bahwa kalau orang nelpon nih disuruh bayar mobil nih dapat hadiah mobil, bahkan di fotoin mobilnya di video itu namanya tuan aja. Nah itu harus cerdas gitu, ya harus cerdas itu terkait hal-hal yang berbentuk penipuan digital ini. Nah semua terjawab kan? Nah kemudian pertanyaan yang terakhir nanti kita sedikit praktik ya untuk di prosesnya. Nah bagaimana ketika kita ikuti tren? Ya, tren kita ikuti tidak relate dengan segmen atau niche konten kita. Itu bisa menyebabkan algoritma video atau apapun kita rusak. Ya, betul. Kalau kita misalkan segmentasi atau niche-nya itu tentang masa-masa, lalu kita ikuti tren yang sekarang misalkan tentang politik, ya tidak akan ada views-nya, akan merusak konten-konten yang sebelumnya. Tidak akan ada views dan akan rusaklah akun kita itu secara algoritma. Nah, makanya penting tadi dijawab langsung, harus kita kreatif. Kita ada hubungannya di dalam konten itu. Kita bikin video pendek gitu ya, tapi ada kaitannya dengan job-job yang masuk ke yang lagi tren itu. Nah, itu cara untuk mensiasatinya. Jadi bukan langsung plug full untuk di tren, tapi tetap dalam koridor relate dengan niche apa yang sudah kita bahas di video kita kebanyakan. Nah, makanya penting kita berinovasi dan melihat trending. Untuk melihat trending itu bisa menggunakan di TikTok atau di YouTube Trend. Di YouTube Trend itu akan kelihatan apa yang lagi trending 12 jam yang lalu. Kalau bola, muncul bola. Disitulah kita mengikuti. Ini khusus untuk akun yang baru-baru, harus mencari viewer dengan ikuti trending. Karena kita ini bukan artis, ya. Kalau kita artis pergi sawah aja bisa viral. Nah kalau kayak kita untuk mencari views itu harus di awal-awal ikuti trending dulu. Itu mengejar views, ya, baik di YouTube, di TikTok dan seterusnya. Nah itu yang tidak susah, apalagi kita sebagai cowok, sebagai kreator itu susah banget cari views. Ya, kecuali kalau cewek-cewek cantik itu buat. Nah itulah yang harus kita pahami. Jadi kita sebagai kreator itu harus memahami, memposisikan diri kita sebagai viewer, bukan sebagai kreator. Biar kita tahu apa sih yang kita butuhin gitu loh. Belajar dari perilaku. Makanya kita tahu Gojek, Shopee itu mereka rata tidak punya produk, tapi mereka belajar dari perilaku konsumen itu. Sehingga dia bangun Gojek,
dia bangun GoPay, dia bangun ShopeePay. Dan mereka tidak punya sepeda motor, tidak punya kontrak, tapi mereka berawal dasar dari perilaku apa yang dibutuhkan sama konsumen. Nah itu yang harus kita eksekusi ketika sebagai content creator. Nah itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga terjawab. Nanti kita diskusi di grup, silakan gabung di grup itu, dan nanti kita sedikit praktik untuk eksekusi pembuatan